hukama ay awliya la tahqiru junubas sigar ay la ta'duha sigaran fa innaha tasa'abu min hazunubul kibar wa aidan rubbama yakunu ghadabullahu fi tilkas sigar. Wal maqalatu tsaniyata asyar an Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata mal israr fa innaha bil mawazibati alaiha ta'zimu wa tusiru kal kabirah wa tusiru kabirun kabiratun wa aidan innaha ala azmi isti'laminatiha tasiru kabirah fa inna niyatal mar'i fi ma'asi kanat ma'siyatun. Makalah yang ke-11 ya dari kitab kita ya. An ba'dil hukama, sebagian daripada hukama, yaitu al-auliya Allah, para wali-wali Allah ya, mengatakan la tahqiruz dzunubaz sigarah. La tahqiruz dzunubaz sigarah. Janganlah menganggap enteng dosa kecil itu. Jangan menganggap remeh dosa kecil itu ya. Jadi kalau ada dosa-dosa ya yang kecil itu jangan dianggap gampang ya. Nah, akhirnya dikerjain lagi ya, dianggap enteng ya. Nah, kita ini setiap saat kadang-kadang terkena dosa ya, dosa-dosa yang ringan, dosa yang kelihatannya enteng. Nah, dosa-dosa ringan, dosa-dosa enteng itu jangan kita anggap sepele ya. Jangan kita anggap sepele ya, dosa kecil ya. Umpama kita ngelihat HP, dianggap ini dosa, anggap sepele ya. Sok dilihat lagi, nah itu ya. Atau kita lari pagi, sering saya katakan kita lari pagi, celana kita pendek, paha kita kelihatan, main badminton, dianggap enteng dosa. Itu dosa, ya karena terbuka aurat kita, ya. Aurat laki-laki kan dari pusar sampai dengkul, ya. Nah kalau kita kayak celana pendek main badminton, celananya ya dengkulnya kelihatan, atau lari pagi, ya kita anggap enteng itu, ya kita anggap enteng, ya. Inilah tahqiruz dzunuba sigar, ya jangan kita anggap enteng, ya dosa-dosa yang kecil itu, ya. Kenapa? Wa innaha tasa'abu min hazunubal kibar, ya karena sesungguhnya dosa-dosa yang kecil itu ya tasa'abu min hazunub ya. Tasa'abu asalnya tasa'aba ya, tasa'abu ya bercabang-cabang ya, cabang-cabang ya. Ya jadi dosa yang kecil itu kalau dianggap enteng ya nanti akan timbul lagi ya, akan dikerjain lagi ya, agis dianggap enteng ya, kerjain lagi. Nah ya dosa yang demikian itu tatasabu min hazunubul kibar ya, dosa yang kecil itu akan terus ya berkembang ya, akan terus ya bertambah-tambah sehingga menjadi dosa besar ya. Dosa kecil kerjain terus akhirnya jadi dosa besar ya, atau dosa kecil kerjain terus bertumpuk akhirnya jadi besar, jadi banyak ya, akan jadi banyak menjadi dosa besar ya. Wa aidan rubbama yakunu ghadaballahu ta'ala fi tilkas sigar ya, dan juga kadang-kadang dosa kecil itu ya akan menjadikan ghadaballah, Allah akan murka ya. Dosa kecil kerjain terus ya, nah itu Allah akan murka ya pada pekerjaan-pekerjaan ya, perbuatan-perbuatan yang demikian itu ya. Maka itu dosa-dosa kecil ini juga harus hindari ya. Hendaklah kita selalu melakukan amal-amal soleh ya. Jadi jangan kita anggap dosa kecil itu ya ringan enteng ya.
Tapi kalau suatu dosa kecil, tapi lihatlah yang melarang daripada dosa itu. Dosanya kecil, tapi Allah yang maha besar. Allah melarang daripada dosa-dosa kecil itu. Maka itu jangan dibiasakan, jangan anggap enteng daripada perbuatan dosa. Kita harus jauhkan sekecil apapun daripada dosa itu, harus kita jauhkan. Jangan kita berbuat gampang daripada dosa-dosa kecil itu. Itu makalah yang ke-11 Jadi makalah yang ke-11 kita harus juga menjaga diri kita daripada perbuatan dosa kecil. Jangan kita anggap ringan, jangan kita anggap enteng dosa-dosa kecil itu, karena dosa kecil itu akan bisa menjadikan lama kelamaan itu menjadi dosa besar. Jadi dimana dikatakan itu jangan kita biasain dulu Wal maqalati tsaniyata asyarata, makalah yang ke-12 selanjutnya. Makalah yang ke-12, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la sigarata ma'al israr. La sagirata ma'al israr. Wala kabirata ma'al istighfar. La sagirata ma'al israr. Tidaklah dikatakan dosa itu dosa kecil jika dikerjakan dengan berturut-turut. Tidak dikatakan dosa kecil yang dikerjakan terus menerus. Nggak dikata dosa kecil kalau ngerjain terus-terus. Kenapa? Karena dosa kecil itu kerjaan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Tadi dia jangan diingat, tadi yang pertama jangan menganggap enteng. Sehingga dikerjakan terus menerus. Maka makalah yang ke-12 ini bahwasanya tidak dikatakan dosa kecil itu ma'al israr, yang dikerjakan dengan terus menerus, kerjaan terus menerus. Jadi kerjaan terus dilihat akhirnya menjadi dosa besar. Kita mata kita ngelihat perbuatan mata zina terus ke hati, akhirnya menjadi dosa besar. La taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi dosa kecil jangan dilakukan dengan terus menerus karena akan menjadi dosa besar. Jadi dosa besar. Jadi la sagirata walal israr fa inna bil mawazifati alaiha ta'zimu batasiru kabira. Dosa kecil dikerjakan terus menerus itu batasiru kabiratan, akan menjadi dosa besar. Wa idoninha ala azmistidamatiha tasiru kabiratan. Kalau kita terus kerjakan istiqomah terus mudawamah terus menerus kerjain kerja dosa kecil tasiru kabiratan, akan menjadi dosa besar. Fa inna niyatul mar'u fi ma'asi kanat ma'siyah. Orang kalau mempunyai hati, mempunyai niat melakukan sudah dosa, sekalipun dosa kecil, maka itu adalah suatu perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat. Wala kabiratan ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar yang diikuti dengan istighfar. Tidak ada dosa besar yang diikuti dosa besar. Orang melakukan dosa besar kemudian diistighfar, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada dosa besar itu jika diiringi dengan dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil kerjaan terus menerus menjadi dosa besar. Tapi kalau dosa besar kemudian beristighfar, maka dia itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wala kabirata
ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang diikuti dengan istighfar, yaitu at-taubah ya bisyurutiha, dengan kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah SWT dengan syarat-syaratnya. Kita beristighfar, bertobat taubatan nasuha ya, taubatan nasuha ya, dosa kita yang besar yang punya oleh Allah SWT dengan kita bertobat taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh ya, taubatan yang sungguh-sungguh dengan syarat-syaratnya. Kita ada rasa menyesal ya, rasa menyesal kita ya, kalau buat dosa kita merasa menyesal ya, kemudian jangan mengulanginya lagi ya. Itulah ya, daripada dosa-dosa besar, kalau kita bertobat kepada Allah SWT maka kita akan diampuni dosa kita. Maka itu segeralah kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa, segeralah kita beristighfar ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, segeralah kita ya, segeralah kita ya bertobat kepada Allah SWT, beristighfar pada Allah SWT jika melakukan suatu perbuatan dosa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh ya, kita bertobat kepada Allah SWT, kita kembali kepada Allah SWT, maka kita laksanakan perintah-perintah Allah ya, sebagai seorang mukmin laksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, salat dengan sebaik-baiknya ya, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ya, melakukan berinfak ya dengan hartanya ya, baik ya, bisarra wad dharra, lagi susah maupun lagi senang, lagi sempit atau lagi luas, berinfak. Sarra wad dharra wal kazibina al ghaiza ya, menjaga emosi kita ya, wal afina anin nas, memberikan maaf ya kepada saudara-saudara kita yang bersalah. Ya jadi itulah ya, dimana dikatakan la kabirota ma'al istighfar, tidak dikatakan dosa besar itu ya yang diiringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatan nasuha, taubata bisurutiha, taubat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Fa inna taubata tamhu asarul khati'ah ya, fa inna taubata tamhu asarul khati'ah wa in kanat kabiratan ya, bahwasanya sesungguhnya taubat itu menghapus dosa-dosa ya kita, in kanat kabiratan, sekalipun itu dosanya dosa besar ya, kali dosa besar maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal hadis dailami an Ibnu Abbas lakin bitaqdimil jumlatil akhirati anil ula ya, maka kita jika melakukan suatu perbuatan dosanya itu besar, besar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah SWT jika dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memohon ampun, kalau kagak ya kagak ya, maka kalau istighfar kita ya, kalau kita berdosa segera beristighfar. Kalau nggak beristighfar ya kagak, sekalipun dosa kecil ya, sekalipun dosa kecil kita nggak beristighfar ya itu ya diampuni. Jadi kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebesar apapun ya daripada dosa kita itu Allah ampuni kalau kita memohonnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i iza da'an. Wa iza sa'alaka ibadi, jika seorang hambaku memohon padaku, meminta kepadaku, anni kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ya, Allah itu dekat. Kita mohon pada Allah, ya Allah dengar, ya. Ya, jadi Pak ini qarib, uji budak watadai izadaan.
ya aku akan menjawab permohonannya, ya izadaan kalau dia memohon, akan aku kabulkan permintaannya jika dia meminta, dia berdoa. Uji buddha izadaan, ya fa inni qarib uji buddha izadaan fal yastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hidup ini, ya kalau kita melakukan satu berdosa, kita istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syarat kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan kita ya melakukan perintah Allah SWT, ya. Nah, jadi dosa besar sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah SWT. Dosa kecil dia lakukan terus-menerus menjadi dosa besar, ya. Nah, kalau kita ya melakukan suatu dosa, hendaklah kita beristighfar, ya. Bahkan ya setiap hari hendaklah kita selalu beristighfar kepada Allah, karena tiap hari kita nggak pernah berdosa, ya. Tiap hari kita kena dosa, apakah di rumah, ya, ngeliat HP, atau hati kita sama orang kagak senang, ya. Nah, jadi kita tiap hari hendaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dikatakan bahwasanya tidak ada dosa besar la kabirata ma'al istighfar, ya. Tidak ada dosa besar yang dilakukan diiringi dengan istighfar, ya. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, jika dia memohon pada Allah, Allah akan mengampuninya. Allah Maha Pengampun. Di mana dikatakan an Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, firman Allah berfirman, ya ibna Adam innaka mautani warajani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hadis ini, ya, dari Anas bin Malik mendengar Rasulullah bersabda qala ta'ala, Allah berfirman, ya. Maka ini adalah sebuah hadis qudsi, ya. Kemarin sudah kita jelaskan hadis qudsi itu, ya. Ya, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, ya, manusia, innaka ma da'autani warajani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ma da'autani warajautani, ya, apa yang kau mohonkan kepadaku, apa yang kau harapkan kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni, ya, aku berikan, aku ampuni, maka minka wala ubali, apa yang ada padamu, wala ubali, aku tidak peduli sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kamu itu, ya. Jadi Allah firmankan bahwasanya Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah nggak peduli dosa itu banyaknya siapapun, ya, luasnya siapapun. Kalau kita meminta kepada Allah, kita memohon pada Allah, kita beristighfar kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa sebesar apapun juga, ya. Maka kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah, beristighfarlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak beristighfar. Karena kita tak pernah luput daripada berbagai macam dosa, ya. Maka banyak-banyak beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar satu hari 100 kali, ya. 100 kali. Kita, ya minimal 100 kali lah. Atau lebih, ya, sekali malam di waktu sunyi, ya, di waktu sepi,
kita mengadu kepada Allah, kita banyak dosa, kita mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, carilah waktu-waktu yang mustajab kalau berdoa, ya, maka Allah akan ampuni. Ya, di waktu tengah malam, ya, sepertiga malam, itu waktu yang mustajab untuk kita memohon kepada Allah. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita di waktu, ya, tengah malam, ya, atau habis sholat fardu. Habis sholat fardu, ya, itu waktu mustajab. Makanya habis sholat jangan langsung bangun, ya, kita berdoa dulu, ya, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bahkan Rasul katakan, sabdakan siapa yang membaca, ya, subhanallah 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, ya, Allahu akbar 33 kali, fi kulli duburi sholat, setiap habis sholat fardu, ya, ghufira lahum, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berapa banyak tuh busa di lautan? Hitung enggak? Nah, enggak kehitung. Ya, itu kalau kita membaca bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, ya, fi duburi shalah, ya, setelah kita melaksanakan sholat fardu, maka diampuni dosa-dosa kita sekalipun sebanyak buih di lautan. Ya, ya. Jadi, ya, la kabirata mal istighfar, ya, tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar, ya, itu ya. Dari Anas bin Malik juga, ya, Anas bin Malik, Rasulullah SAW, ya, bersabda, Allah berfirman, ya, ya ibna Adam, ya anak manusia, hai manusia, innaka madartani warajani ghafartu laka, ya, sungguhnya apa yang kau berdoa kepadaku, mohon kepadaku, mengharapkan padaku ampunan dariku, ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosa kamu, ala makana minkum, daripada kamu, wala ubali, aku tidak peduli sebesar apapun dosa kamu, aku akan ampuni. Itu kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsi, ya. Kemudian lanjutkan, ya ibna Adam, lau balagot zunubuka ananas samai summastaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, wahai manusia, lau balagot zunubuka, jika tandanya dosa kamu, ya, sepenuh ananas sama, sepenuh langit, ya, sampai langit tinggi, ya, setinggi langit, ya, summastaghfartani, kemudian kau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni, ya, itu, ya, firman Allah dalam hadis qudsi ini. Ya, Allah berfirman, ya, Allah mengatakan, lau balagat junubuka ana samawati summastaghfarani ghafartu laka, ya, kalau sekiranya dosa-dosa engkau itu setinggi langit, ya, setinggi langit, sepenuh bumi ini, ya, summastaghfartani, kemudian kau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni, ya, walaupun dosanya setinggi langit, ya, maka Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Maka itu, ya, hendaklah kita selalu mohon ampun, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dia habis kita sholat, ya, habis sholat baca istighfar, ya, astagfirullahalazim, 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 ya, walaupun cuma 3 kali, dan mohon barangkali, ya, sholat kita ada yang kurang sempurna, ya, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, atau dosa kita banyak, ya, sebanyak daripada setinggi langit itu, ya, apabila kita mohon ampun kepada Allah, ya, maka Allah ampuninya sebesar apapun daripada dosa kita, ya, sebesar apapun dosa kita Allah ampuni, asalkan kita memohon ampun, ya, asalkan kita beristighfar, ya. Tapi kalau kita nggak beristighfar, ya nggak diampuni oleh Allah SWT. Syaratnya adalah beristighfar, ya. Allah katakan wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, tuh ya, iza da'an, ujibu da'watad da'i iza da'an, ya, aku kabulkan permohonan kamu, ampuni dosa kamu, iza da'an, kalau kau berdoa, kau meminta ampun kepada Allah Subhanahu, kalau minta ampun, ya. Kemudian syarat lain, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya pertama kita mohon ampun kepada Allah, kita minta. Yang kedua, fal yastajibuli, kita melaksanakan perintah Allah, ya, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Nah, itu ya. Jadi kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian Allah juga berfirman selanjutnya, ya, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai manusia, ya, law ataitani bi qurabil ardi, law ataita ini, jika kau datang kepada aku, ya, dengan membawa dosa, li qurabil atani, ya, bi qurabil ardil khaddi khotoya, kau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, ya, summa laqitani, kemudian kau menemuiku, kau mohon kepadamu, kau berdoa kepadaku, kau beristighfar kepadaku, la tusyrik bi syai'an, la tusyriku bi syai'an, kau tidak mensekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku sambut kamu, aku terima kamu bi qurabiha maghfiratan, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya, kalau kita datang kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita membawa dosa, ya, sebesar apapun, ya, seluas bumi ini, ya, maka la tusyriku bi syai'an, kau tidak mensekutukanku sedikit pun dengan apapun, maka aku ampuni dosa-dosa kamu, ya. Nah, inilah, ya. Jadi jamaah sekalian, bahwasanya, ya, makalah yang ke-12 ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ya, tidaklah, ya, dikatakan dosa kecil, dosa itu dosa kecil yang dilakukan dengan terus menerus, dan tidaklah dosa besar itu, ya, yang diiringi dengan istighfar, ya. Jadi dua kalimat ini, ya, Nabi katakan bahwasanya janganlah kita melakukan dosa kecil itu, ya, dengan terus menerus, ya, atau kita anggap enteng. Tadi makalah yang ke-11, jangan kita anggap enteng dosa kecil sehingga kita ngerjainnya terus menerus, dianggap enteng, ya, dianggap ringan nih dosa nih, ya, dianggap ringan, dikerjain terus menerus, ya. Nah, tidak katakan dosa kecil, tapi itu akan menjadi dosa besar, ya, akan menjadi dosa besar, ya, kalau kita kerjakan terus menerus, ya, daripada dosa kecil itu, ya. Nah, begitu juga, ya, tidaklah dikatakan dosa besar, tidak ada dosa besar itu jika diiringi dengan istighfar. Artinya diampuni,
dosa kita, dosa besar kita kalau kita beristighfar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Waktu tengah malam kita beristighfar, ya, atau kita sholat taubat. Ada sholat taubat malam, ya, istighfar dengan istighfar 100 kali. Kita mohon ampun pada Allah. Ya, malam adalah waktu yang mustajab. Ya, habis sholat fardu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau waktu sebelum maghrib itu ya ada waktu ya mustajab di situ. Manfaatkanlah waktu-waktu yang ya mana waktu yang mustajab ini untuk kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ya jamaah sekalian, jadi ya di mana makalah yang 11 kita jangan anggap enteng, jangan anggap ringan dosa kecil, ya. Jangan kita kerjakan ya terus menerus ya dosa kecil karena kita anggap enteng, ya. Karena dosa kecil itu tata sa'abu min yunubi. Dosa kecil itu akan terus jadi tumpuk menumpuk, jadi berkembang, akan menjadi dosa besar, ya, akan menjadi dosa besar, gitu ya. Kecil akan menjadi dosa besar, ya. Jangan kita anggap enteng ya dosa kecil itu, ya. Nah, kemudian juga dosa kecil itu jangan dikerjakan terus menerus karena dianggap enteng, ya. Besok kerjain lagi, ntar kerjain lagi, ya. Itu anggap enteng, ya. Lihat di HP-nya, ya, film porno, anggap jangan besok dibuka lagi, ntar dibuka lagi, lama-lama jadi dosa besar, ya. La sagirata mal israr, ya. Tidak katakan dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus, tapi itu adalah menjadi dosa besar, ya, di dosa besarnya, ya. Dan juga dosa besar hendaklah kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Ya, kalau kita melakukan suatu dosa besar, maka kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Jika kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jagalah diri kita, ya, bersihkan diri kita daripada ya dosa-dosa, ya. Kita jaga hati kita daripada perbuatan dosa, ya, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya. Itulah ya makalah yang ke-11 dan makalah yang ke-12, ya, yang mana pesan dari dua makalah ini, ya, peliharalah diri kita daripada perbuatan dosa, ya, maupun dosa kecil maupun dosa besar, ya. Dosa kecil kita jaga, jangan kita anggap enteng, ya. Dosa kecil jangan kita kerjakan terus menerus, ya. Begitu juga dosa besar janganlah kita lakukan. Kalau sudah terlanjur dilakukan, kita hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita bertobat kepada Allah untuk membersihkan diri kita, membersihkan ya hati kita. Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah ya hari sekalian, mudah-mudahan ya kita ya bisa menjaga diri kita daripada segala macam dosa, ya. Karena dosa itu kadang-kadang nggak terasa kita ngerjainnya, ya. Kita ngelihat saja atau kita mendengar, ya, kadang-kadang kita nggak terasa, ya, itu akan menjadi dosa kecil, ya. Tapi dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan ya amal soleh,
ya, bisa terhapus dengan amal soleh. Ya, kita melakukan wudhu bisa terhapus. Ya, dosa kita. Ya, nah Nabi katakan ala adulukum ma yamhullahu minal khotoya wa yarfa'ud darajat. Ya, sahabat mau nggak? Aku kasih tahu perbuatan yang dosa bisa diampuni oleh Allah dan diangkat derajat oleh Allah. Ya, apa dosa yang bisa dihapus oleh Allah? Ya, isbagul wudu. Dengan berwudu kita bisa terhapus dosa-dosa kita. Dosa kecil. Ya, dosa kecil kalau kita beramal soleh bisa terhapus. Ya, itu diampuni isbagul wudu fil makarih. Ya, waktu kita berwudu, waktu tengah malam itu diampuni dosa-dosa kita. Bergugurnya air-air itu maka berjatuhan juga ya dosa-dosa itu. Dengan kita berwudu, ya, dengan kita sholat, dengan beristighfar, ya, berzikir setelah ya daripada sholat, ya, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT walaupun sebesar sebanyak buih di lautan. Ya, maka itu pesan dari makalah ini, jangan anggap enteng dosa kecil. Kalau dosa besar, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga diri kita, memelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, baik perbuatan dosa besar maupun perbuatan dosa-dosa kecil. Dan mudah-mudahan amal soleh kita, amal baik kita, amal ibadah kita bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertobat, harus beristighfar. Ya, kalau dosa dengan manusia harus memohon maaf dulu, baru bisa diampuni. Kalau mau orang minta maaf dulu, baru Allah ampuni. Jadi ya, langsung istighfar aja, enggak. Ya, harus minta maaf dulu sama orang. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dipelihara diri kita dari berbagai macam dosa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amika bimazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karimil azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya min Muhammad. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nasbin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'alni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.